Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Lanjut yang kemarin ya. Syabihat serupa apa muqaddimah? Bi muqaddimatil jaisi dengan barisan depan perang. Allati yaitu muqaddimatul jais. Tataqaddama yang mendahului apa muqaddimatul jais. Amamahu pada bagian depannya pasukan tentara. Litahayyuin karena sebagai persiapan lahu bagi jais. Fil mahalli di dalam tempat. Alladzi yaitu mahal. Yunazzilu yang ditempatkan apa jais hu pada alladzi apa ma sesuatu yahtaju yang butuh apa alladzi ilaihi kepada ma. Wa hadhil muqaddimatu dan bermula ini muqaddimah. Muqaddimah yang dimaksud sini berarti kitab ini ya. Kadzalika itu seperti muqaddimatul jais. Al-mustaghilu yang disibukkan biha dengan muqaddimah. Qad yatawassalu betul-betul menjadi perantara apa biha dengan muqaddimah perantara kepada apa ila mutawwalati kutubil a'aribi kepada kitab-kitab Arab yang panjang pembahasannya. Nah, pembahasan kemarin itu bahwasanya muqaddimah itu bisa dibaca juga muqaddamah, ya kan? Muqaddimah ini juga disamakan seumpama barisan paling depan apa tentara perang, di mana barisan paling depan itu dipersiapkan untuk sesuatu yang dibutuhkan, yaitu menyambut musuh. Wa yudraku dan ditemu. Apa biha sebab muqaddimah min mustalahi ilmin nahwi dari mustalahnya ilmu nahwu. Ma yaitu sesuatu yurshidu yang menunjukkan apa ma hu pada ilmu nahwu ila i'rabi muskilin terhadap i'rab yang muskil.
Muskil itu masih samar untuk dipahami ya. Muskil itu sesuatu yang muskil, yang masih menimbulkan tanda tanya. Wa idohi makna goribin, dan memperjelas makna gorib. Jadi tujuan awal adanya muqaddimah, adanya pengarangan kitab ini Kawakibud Duriyah itu untuk mempermudah kita membahas pelajaran kitab-kitab yang lebih panjang penjabarannya ya. Dalam artian lebih banyak penjelasannya daripada Kawakibud Duriyah. Di sini sebagai perantara ya. Nah, di dalam kitab ini pun juga kita dapat menemukan mustalahun nahwi, di mana istilah-istilah nahwu di sini itu menunjukkan terhadap i'rab yang masih muskil atau memperjelas makna-makna yang gorib. Gorib itu maksudnya jarang ditemukan dalam lafadz bahasa Arab. Fi ilmil arabiyati, di dalam ilmu Arabiyah. Qauluhu fi ilmil arabiyati ai fi ilmil lugoti, tegasnya di dalam ilmu bahasa al arabiyati, yang bangsa bahasa Arab. Nah, kitab di sini membahas tentang ilmu bahasa Arab. Kemudian di sini akan dijelaskan apa saja yang masuk kategori ilmu bahasa Arab. Ini harus diingat-ingat nih, maksudnya kita sebagai pemula kita harus mengetahui ya kan ya. Wa ulumul arabiyati, dan bermula ilmu-ilmu bahasa Arab. Itsna asyara, itu ada 12. Apanya? Ilman, ilmunya. Jadi ada 12 fan di dalam ilmu bahasa Arab. Jadi masing-masing bahasa itu memiliki fannya masing-masing. Nah, kalau di ilmu bahasa Arab itu fannya ada 12. Apa saja? Yang pertama ilmu lugoti, yaitu ilmu lugoh. Wa ilmu tasrifi, dan ilmu tasrif. Wa ilmu nahwi, dan ilmu nahwu. Wa ilmul ma'ani, dan ilmu ma'ani. Wa ilmul bayani, dan ilmu bayan. Wa ilmul badi'i, dan ilmu badi'. Wa ilmul arudi, dan ilmu arud. Wa ilmul qawani, dan ilmu konun-konun. Wa ilmu qawaninil kitabati, dan ilmu qawainul kitab. Wa ilmul qawaninil qiraati, dan ilmu qawainul qiraah. Tata cara penulisan, tata cara pembacaan. Wa ilmu insya'ir rosaila, atau wa ilmu insya'ir rosaili, dan ilmu insya itu pengarangan surat-surat. Wal khutbi, dan khutbah. Wa ilmul muhadharati, dan ilmu-ilmu muhadharah.
Wa minhu, dan itu sebagian dari ilmu muhadharah, at-tawarikhu bermula tarikh ilmu-ilmu sejarah. Nah, setelah dijelaskan oleh musonef secara garis besar, secara umum ilmu bahasa Arab itu terbagi menjadi 12 pembahasan, ya kan ya. Kemudian musonef selanjutnya menjelaskan yang dimaksud ilmu lughah di dalam kitab ini apa. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bi ilmil arabiyati, dengan ilmu arabiyah. Huna, di dalam sini, dalam ini kitab, ilmun nahwi itu ilmu nahwu, faqad hale juga. Nah, kemudian oleh musonef dijelaskan yang dimaksud ilmu arabiyah di sini adalah ilmu nahwu. Jadi di dalam kitab ini membahas segala sesuatu tentang nahwu. Idh hadzal kitabu, karena bermula ini kitab. Idh hadzal kitabu, karena bermula ini kitab. La yashtamilu, itu tidak mencangkup apa hadzal kitab, illa alaihi, kecuali atas ilmu nahwu, faqad hale juga. Ya faqad saja ya. Dia saja juga sama ya. Nah, alasan musonef di sini membahas ilmu nahwu, kenapa? Wa huwa, hale bermula ilmu nahwu, anfaul ulumi, itu paling manfaatnya ilmu-ilmu al-arabiyati, yang bangsa bahasa Arab. Karena di antara 12 tadi yang paling bermanfaat menurut kitab ini ya, yang paling bermanfaat itu adalah ilmu nahwu. Idbihi, karena sebab ilmu nahwu, tudraku, ditemu apa ulumul arabiyah, jami'an hale semuanya. Nah, kenapa musonef di sini mengatakan bahwasannya ilmu nahwu itu lebih bermanfaat dari segala ilmu-ilmu arabiyah yang 12 tadi? Karena dengan ilmu nahwu kita dapat mendapatkan keseluruhan, yaitu keseluruhan 12 tadi. Wa min sama, dan dari itu keterangan bahwasanya ilmu nahwu lebih bermanfaat, paling manfaatnya ilmu bahasa Arab. Qala, berkata As-Suyuti. Qala, berkata As-Suyuti, siapa? Imam Suyuti. Nah, kita juga harus tahu bahwasanya Imam Suyuti itu salah satu pakar dalam ilmu nahwu. Nah, selain beliau ini menjadi mujtahid tarjih ya kan dalam ilmu fikih ya kan, Imam Suyuti ini juga sebagai pakar nahwu ya. Buktinya apa Imam Suyuti itu sebagai pakar nahwu? Ada kitab nama kitabnya adalah Alfiyah Suyuti ya. Alfiyah Suyuti itu berupa nazm yang membahas tentang ilmu nahwu ya. Itu salah satunya. Kenapa pendapat Imam Suyuti di sini
disebutkan di sini, berarti innal uluma, sesungguhnya ilmu-ilmu, kullaha, iya semuanya ulum, ilmu, muftaqiratun, itu butuh, ilaihi, kepada ilmu nahu. Nah, sebagai landasan anfaul ulumil arabiyah, sebagai landasan alasan musonef mengatakan bahwasanya ilmu nahu itu paling manfaatnya ilmu Arab. Beliau bertendensi dari perkataannya Imam Suyuti bahwasanya segala ilmu itu pasti butuh kepada ilmu nahu, ya. Di sini ada pentauqitan, berarti mencangkup keseluruhannya segala ilmu. Wa'arrafu, dan memberikan keterangan atau tendensi siapa ulama, hu, pada nahu, bi annahu, dengan sesungguhnya nahu, lugotan, di dalam lugot, al qasdu, itu qasdu bimakna qasdu, ya. Secara ulama-ulama nahu mengatakan bahwasanya nahu itu secara lugot itu adalah al qasdu, sesuatu yang dituju. Wastilahan, dan di dalam istilah, ilmun, itu ilmu, biusulin, dengan asal-asal, yu'rafu, yang diketahui, biha, dengan usul, apa ahwalu awakhiril kalimi, apa keadaan akhir-akhir kalimat, i'roban, apanya i'robnya, wabinaan, dan binanya. Nah, secara istilah ilmu nahu adalah ilmu yang membahas tentang asal-asal, dan yang dimana dengan asal-asal tersebut kita bisa mengetahui perubahan akhir-akhir kalimat, baik dari segi i'rob ataupun binanya. Terus kita timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan usul? Wal muradu, dan bermula yang dimaksud, bil usuli, dengan asal-asal atau dengan lafadz usul, al mazkuroti, yang telah disebutkan, al ismu, itu isim, wal fi'lu, dan fi'il, wal harfu, dan huruf, wa anwa'ul i'robi, dan macam-macam i'rob, wal awamilu, dan macam-macam amil, wa tawabi'u, dan macam-macam tawabi', wa nahu dzalika, dan seumpama itu isim, fi'il, huruf, anwa'ul i'rob, awamil, tawabi'. Nah, secara istilah ilmu nahu itu membahas asal. Yang dimaksud asal ini adalah isim, fi'il, huruf, ya kan, anwa'ul i'rob, anwa'ul amil, awamil, terus tawabi', ya. Berarti segala sesuatu yang dilandaskan sebagai ilmu nahu itu dinamakan usul, asal. Terus keutamaan kita di dalam mempelajari bahasa Arab itu fungsinya untuk apa? Kemudian dijelaskan di sini sama musonef, fungsi kita belajar ilmu nahu. Wa faidatu hadzal ilmi,
dan bermula faedahnya ini ilmu, ya. Ma'rifatu shawabil kalami, yaitu mengetahui kebenaran kalam. Kebenaran dari apa? Min khotoihi, dari kesalahan kalam. Itu tak dulu apa hak dulu itu? Hak dulu ya? Salah di sini. Salah di cetakannya. Liyah taroza, supaya terbebas apa kalam, bihi, sebab ilmu nahu, terbebas dari apa? Anil khotoi, dari kesalahan. Fil lisani, di dalam lisan. Wa goyatuhu, dan bermula maksimalnya ilmu nahu, al isti'anatu, itu memberikan pertolongan, ala fahmi ma'ani kalamillahi, atas kefahaman makna-makna kalamullah, yaitu Al-Quran. Wa rusulihi, dan rasulnya Allah. Al-musilu, yang mengantarkan apa? Fahmu ma'anil kalamillah wa rasulihi ila khairid dunya, pada kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Nah, di sini jadi kita udah nggak bingung lagi ya, bahwasanya kenapa kita harus belajar ilmu nahu, ya. Ini yang baru-baru, kenapa kita harus di awal kita pesantren ini kita harus mempelajari ilmu nahu. Di sini dijelaskan bahwasanya faedah ilmu nahu itu untuk mengetahui kebenaran kalam, ya. Kebenaran dari apa? Dari kesalahan ketika pengucapan. Nah, karena berbeda ucapan itu berpengaruh terhadap makna. Nah, yang paling poin utamanya kita mempelajari ilmu nahu, poin utamanya ya, bahwasanya ilmu nahu ini sebagai penolong dalam artian alat bantu, ya, sebagai alat bantu untuk memahami makna-makna kalamullah, yaitu Al-Quran, wa rasulihi, yaitu hadis. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis itu poin penting dari ilmu nahu. Nah, kalau kita bisa memahami memahami kalamullah dan juga kalamu Rasulillah, otomatis kita bisa mengetahui kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tujuan utama kita mempelajari ilmu nahu ini sangat mulia. Falihada, maka karena ini faidatu hadzal ilmi ma'rifatun shawabil kalamil akhir, wajib apa ma'rifatuhu, apa mengetahui nahu. Liyatawassola, supaya bahwasanya sampai
siapa orang bihi sebab ilmu nahu ila ma'rifatihima kepada mengetahui kalamullah wa rasulihi. Nah, jadi kita harus paham nih, di setiap fan-fan ilmu ya, bahwasanya jadi di semua kitab nih, semua fan pasti para musonef itu mempromosikan kitabnya. Jadi biar orang-orang dapat tertarik untuk membaca kitab. Ini musonef ini memberikan promosi ya. Promosinya cuman bukan mengada-ngada, memang benar. Jadi keutamaan diberikan penjelasan keunggulan ilmu nahu itu apa, terus manfaat ilmu nahu itu apa, ya kan ya. Nah, kemudian sampai musonef ini memberikan perbandingan, ya kan ya, bahwasanya segala sesuatu ilmu ini bisa didapatkan, ya kan, dengan nahu, juga tidak bisa didapatkan tanpa ilmu nahu. Ini sebenarnya promosi dari musonef. Jadi musonef ini sebenarnya senang kalau kitab-kitabnya kita baca, karena promosi beliau akhirnya tersampaikan kepada kita. Wal aula, dan bermula yang lebih utama, taqdimuhu itu mendahulukan ilmu nahu, fit tolabi di dalam tolabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, ala sairil ulumi, atas seluruh ilmu-ilmu. Kenapa sih di sini diutamakan tolibul ilmi itu mempelajari ilmu nahwu? Li'annal kalama, karena sesungguhnya kalam, bidunin nahwi, dengan tanpa ilmu nahwu, la yufhamu, itu tidak dapat difahami. Apa? Kalam. Haqqal fahmi, dengan benarnya pemahaman. Faqad la yufhamu, dan terkadang tidak dapat difahami, aslan, di dalam asal, illa bihi, kecuali dengan ilmu nahu. Nah, jadi kita harus ngerti nih keunggulan ilmu nahu, manfaat ilmu nahu, dan fungsi ilmu nahu. Tuh. Jadi kita ada salah satu promosi di sini juga musonef ini memberikan semangat, memberikan imun, ya kan, kepada para pemula, pada para pelajar yang baru mempelajari ilmu bahasa Arab untuk mendahulukan ilmu nahwu. Gitu. Jadi kita sebagai santri, sebagai tholibul ilmi di sini kita sudah benar bahwasanya kita mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu. Tapi memang kenyataannya ketika kita tidak paham mengenai ilmu nahwu, kita akan kesulitan untuk naik ke fase berikutnya, yaitu fase dalam ilmu bahasa, ya kan. Ada balago, bade, bayan, ya kan ya. Jadi kemudian ada tasrif, ada arut, apalagi arut, gitu kan ya. Tuh. Jadi kita sebagai santri yang masih belajar ilmu nahwu, bangunin askan. Kita harus semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu nahwu. Dalam artian apa? Jangan lama-lama kita memahami ilmu nahwu. Jangan lama-lama berarti apa? Kita maksimalkan mempelajari ilmu nahwu.
Wa sababu tasmiyati hadzal ilmi, dan bermula sebab pemberian nama ini ilmu, bin nahwi dengan nahwu, itu keterangan ruwiya yang diriwayatkan apa anna aliyan, apa sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, radhiya moga-moga meridhoi Allahu siapa Allah anhu pada Sayyidina Ali. Lamma asyara, semangsanya memberikan isyarat siapa Sayyidina Ali, ala Abil Aswadi ad-Du'ali, kepada Abil Aswad ad-Du'ali. Nah, ini jadi setelah kita dijelaskan keutamaan keunggulan ilmu nahwu, kita dijelaskan asal muasal pemberian nama ilmu nahwu. Ya, kenapa dinamakan nahwu? Nah, di sini dilanjutkan dulu ya. Ayat doa pada bahwasanya meletakkan siapa Abil Aswad ad-Du'ali hu pada nahwu. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali lahu kepada Abil Aswad, anna ilmahu ba'da anna ilmahu, ba'du di sini ya, ba'du di dalam setelah isyarah, anna ilmahu sesungguhnya ilmu nahwu, disimak bang mulu. Al ismu itu isim, wal harfu wal fi'lu dan fi'il, wal harfu dan huruf. Kalau di kitab ini tulisannya wal harbu. Situ wal harfu kan? Wal harfu dan huruf. Nah, al ismu bermula isim, ma itu sesuatu, naba'a yang timbul apa ma, anil musamma dari sesuatu yang diberi nama. Wal fi'lu dan bermula fi'il, ma itu sesuatu, naba'a yang timbul apa fi'il, an harokatil musamma dari perubahan musamma sesuatu yang diberi nama. Wal harfu dan bermula huruf, ma itu sesuatu, naba'a yang timbul apa ma, an ma'nan dari satu makna, fi ghairihi di dalam selain isim atau fi'il. Warraf'u dan bermula rofa, lil fa'ili itu untuk fa'il. Wama dan sesuatu, ishtabaha yang menyerupai apa ma, bihi dengan fa'il, yaitu misalkan mubtada, khobar. Wan nasbu dan bermula nasab, lil maf'uli itu untuk maf'ul. Wama dan sesuatu humila yang dikandung apa ma alaihi atas maf'ul, yaitu maf'ul bi, maf'ul min ajli, maf'ul lah, dan seterusnya. Wal jarru dan bermula jer, lil mudofi itu untuk idofah, yaitu mudofilehnya. Wama dan sesuatu, yunasibu yang pantas, memantaskan apa ma hu pada al mudof.
Hadza bermula ini hadzan nahu bermula ini nahu ya abal aswadi hai abul aswad. Fasumia maka diberi nama apa ilmu bidzalika dengan itu nahu tabarrukan karena sebagai apa karena mengharapkan keberkahan bilafdil wadi'i dengan lafat orang yang apa atau pelafatan orang yang mengucapkan lahu bagi nahu. Nah, apa asal muasalnya kalau di kitab ini menerangkan bahwasanya Sayyidina Ali itu menerangkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Abul Aswad Ad-Du'ali ini diterangkan bahwasanya ya kan isim itu isim itu sesuatu yang timbul dari musamma, fi'il itu dari harakatul musamma, huruf dari makna, kemudian rofa itu untuk fa'il ya, dan sebagainya, nasab itu untuk maf'ul ya kan, dan yang lain-lain. Nah, hadzan nahu ini semua ini apa dinamakan ilmu nahu. Kalau di versi lain itu ada ucapan Sayyidina Ali itu unhu nahwa hadza ya kan, unhu berilah contoh siapa engkau Abul Aswad Ad-Du'ali nahwa hadza pada seumpama ini contoh. Nah, dari unhu di situ dijelaskan bahwasannya apa untuk mengalap keberkahan yaitu diberi nama ilmu nahu. Nah ini ada unhunya. Ya enggak, maksudnya kalau teks cerita lebih lengkapnya maksudnya. Berarti tokoh peletak ya kan ilmu nahu itu adalah Sayyidina Ali dan Abil Aswad Ad-Du'ali. Mutammimatun mutammimatin fahadhihi muqaddimatun fil ilmil arabiyati. Mutammimatin yang menyempurnakan, ai hadhil muqaddimatu mutammimatun di sini ya. Jadi khobar. Hadzal muqaddimatu ai hadzal muqaddimata itu sesuatu yang menyempurnakan hadzal muqaddimata pada ini, muqaddimah pada ini kitab. Limasa ilil ajurumiyati terhadap permasalahan kitab jurumiyah. Nah, al-jurumiyati itu apa? Nisbatun itu sebagai nisbat li syekhi kepada syekh, al-alamati yang sangat alim, Muhammad bin Dawuda as-Sonhaji, yaitu Muhammad bin Dawud as-Sonhaji. Wa yuqalu dan dikatakan lahu bagi Syekh Sonhaji, apa yang dikatakan Ibna Ajurumi pada julukan Ibnu Jurum kayak gitu. Oh ya, bi fathil hamzati dengan membaca fathah hamzahnya, al mamdudati yang dibaca panjang, yang dimaksud
Hamzah di sini lafat ajurumi itu ya, bukan ibnanya. Wal jimu dan bermula jim al mukhaffafatu yang dientengkan, berarti tidak ditasydid. Wa dumma dan dibaca dhammah apa ar-ra'u apa roknya. Al musyaddadatu yang ditasydid. Maknahu, nah maknanya jurumiyah itu apa sih? Ya, maknahu bermula maknanya al jurumiyati bilugotil barbari dengan lugot bahasa suku barbar. Al faqiru itu al fakir, ya, orang yang fakir. Al mutasawwifu orang yang ahli tasawuf. Kada seperti itu keterangan bahwasanya maknahu bilugotil barbar ila akhir. Nakola menukil siapa ba'duhum siapa sebagian ulama. Dobtohu pada penjelasan maknahu bilugotil barbar. An khotil jamali dari penulisan yang bagus. Al mutibi tegasnya yang bagus. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya al-jurumiyah ini kalau menurut bahasa suku barbar ya, apa? Kok di sini ada suku barbar gitu kan ya? Memang sebenarnya bahasa Arab ya kan? Bahasa Arab naskah asli zaman dahulu itu, jadi ulama-ulama kita harus ngerti ya, ulama-ulama dahulu itu melakukan penelitian ya. Jadi sebelum dirumuskan secara lengkap menjadi kitab seperti ini, itu ulama-ulama itu melakukan penelitian. Penelitiannya kepada siapa? Ya kan ya, kepada suku Al-Arabi. Suku Arabi itu suku Baduy, Baduynya Arab, ya kan? Itu untuk apa? Karena orang-orang pedalaman Arab, orang-orang yang masih terbebas dari lingkungan luar itu bahasanya itu masih asli. Nah, itu ulama-ulama itu melakukan penelitian. Makanya di sini sampai menemukan bahwasanya ajurumiyah ini adalah bahasa suku barbar. Ya, jadi seperti itu. Ya kayak kita ini misalkan kita ingin memperdalam ilmu bahasa Betawi, ya kan ya. Karena di sini udah banyak campuran, ya kan, akhirnya kita mencari orang-orang yang memang asalnya itu dari kecil, dari nenek moyangnya itu masih suku Betawi dan juga masih bisa bahasa Betawi. Jadi banyak sekali gitu. Jadi ilmu, ya kan ya, sesuatu itu bisa dikatakan ilmu, ya kan, itu karena adanya bisa atau sesuatu tersebut itu memiliki objek observasi. Ya, penerapan ini di mana, penelitiannya di mana, ya, dan juga bisa dinilai atau dijelaskan secara ilmiah seperti itu. Jadi kita harus paham ya, ilmu nahwu tadi dari awal sampai akhir kita udah menjelaskan keutamaan atau sejarah ilmu nahwu, macam-macam ilmu nahwu. Nah, hal seperti ini harus diingat. Ya, diingat-ingat. Kalau lupa dibuka lagi kitabnya, diingat-ingat gitu. Waqala Ibnu Anqa, sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala muwafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.